Halo semua, hari ini aku mau nge-reaction MV-nya Twice yang paling baru, judulnya Set Me Free. Nah, MV ini ada di album terbarunya Twice, yakni judulnya Ready to Be Loved. Nah, ini album ke-12 mereka, dan sebelumnya mereka ada ngerilis MV untuk pre-release-nya yang MV English-nya Moonlight Sunrise, dan sekarang mereka ngerilisin buat yang comeback di Korea yakni judulnya Set Me Free. Nah, gimana sih kira-kira MV-nya, excited banget gak sih? Aku juga excited banget. Nah, tapi ini kan ada 2 trailer dulu terlebih dahulu. Nah, gimana nih kalau misalnya kita langsung aja ngecek trailernya yang pertama sama yang kedua, baru kita bakal nontonin MV full-nya. Yuk. Oke, dibuka dengan Nayeon. Ini pasti Nayeon karena tuh badannya Nayeon banget. Terus ada makeup dan mereka ngebersihin makeupnya. Waduh, oke. Deh bersihin makeup nih. Ya, soalnya mereka cantik ya meskipun tanpa makeup, jadi ya udah, gak apa-apa. Ini jatuhnya kayak iklan makeup gitu ya, bukan kayak MV trailer gitu. Sekarang lanjutnya ini kedua. Wede, waduh, ini keren banget sih. Aku udah nonton soalnya, dan ini kayak keren banget gitu bassnya, terus kayak klip-klipnya tuh. Keren banget sih, sumpah keren banget. Nah, yang trailer kedua ini udah kayak nunjukin key point koreonya, dan kali ini sumpah sih cukup keren sih. Kayak untuk ada perbedaannya kayak dari yang trailer pertama ke trailer kedua itu. Kayak kalau yang trailer pertama kan kayak vibes-nya itu kayak kalem, terus kayak bener-bener kayak jadi iklan ya, bukan jadi kayak MV gitu jadinya, bukan MV klip gitu jadinya. Nah, tapi kalau di trailer yang kedua ini itu udah kayak nge-build up audience-nya, kayak penontonnya kita nih, fans-fansnya terkhususnya, bassnya itu udah lebih diperdalam video yang di trailer yang kedua. Trailer yang kedua udah sekeren ini, gimana ya sama MV-nya, nggak sabar. Yuk langsung aja kita tonton MV fullnya. Nih buka, wih kayak ini ya, kayak film teater zaman dulu. Wes, ada explosion. Pas aku nonton pertama kali ini keren banget sih. Apalagi dari transisi dari kayak ini openingnya, dan ini bener-bener menyesuaikan banget sama yang namanya teater zaman dulu gitu kan. Biasanya tuh kalau film-film zaman dulu, film roll film zaman dulu tuh kan pasti kalau misalnya mereka ngenayangin sesuatu itu pasti ada suaranya dan bunyinya tuh kayak gitu. Kayak nah kayak gini deh bunyinya tuh. Terus ini judulnya sesuai sama judul lagunya tuh, Set Me Free. Ini tuh namanya Twice of course, dan tadi udah aku bilangin album mereka yang ke-12 mini album ya, bukan full album, ada bedanya soalnya. Dan di sini One in a Million. Nah, One in a Million itu slogannya mereka. Nah, terus habis itu ada juga di sini, wah ini detail banget sih sumpah. Setiap MV K-pop itu aku suka banget karena mereka ada detail-detail dan ada makna-maknanya yang sesuai dengan grupnya gitu. Nah, di sini adalah Once Through the Ears and Once Through the Eyes. Nah, kenapa ini dibuat dalam versi bahasa Inggris, kenapa nggak versi Korea? Karena kebetulan mereka tahun ini kayak nargetin audiens ya, pasarnya mereka tuh ke internasional, yakni ke US gitu. Makanya mereka ada ngerilis Moonlight Sunrise sebelumnya yang tadi udah aku bilangin, dan sekarang itu tadi kan pre-release. Nah, sekarang tuh albumnya udah rilis semua, yang mini albumnya, dan lagu buat title tracknya itu adalah Set Me Free gitu. Kayak ini juga maksud dari arti nama Twice-nya itu sendiri gitu. Terus ini Set Me Free available on March 10 ya, karena memang lagunya dirilis 10 Maret. Terus Open Run 2015 2015 bulan Oktober sampai Infinity. Nah, di sini ini tanggal 10 ini adalah bulan debutnya mereka, 2015 adalah tahun debutnya mereka, karena mereka
debut tanggal 20 Oktober 2015 gitu. Oke, lanjut. Dan aku sempet nonton juga video reaction dari seorang video editor, dan dia bilang kalau misalnya tadi itu barusan explosionnya itu kadang ada yang make VFX, tapi buat di MV ini dia bilang kalau misalnya ini tuh bukan VFX biar enggak ngerusakin setnya juga, terus buat ngehemat budget itu mereka seringkali pakai VFX biar lebih mempermudah gitu proses syutingnya, karena kalau kayak gini juga syutingnya berbahaya gitu. Tadi dari transisi terus habis itu ini koreonya mereka, openingnya, dan memang opening Korea mereka kayak gitu. Ini nunjukin satu-satu membernya, karena mereka kan bersembilan, Twice itu udah bersembilan, dan itu tadi nunjukin satu-satu persatu gitu. Dan ini MV-nya, openingnya itu mirip sama Korea tuh mirip sama ini. Nah ini 2016 ini itu mirip opening koreonya sama yang Twice Set Me Free ini. Cuman urutan membernya nggak sama. Itu aja. Nah ini bisa kedengeran banget buat mereka build up ambience-nya. Mereka tuh kayak sesuai sama videonya gitu. Jadi kayak yang tadi itu kan kayak mereka kasih yang light dulu, terus tiba-tiba lagunya jadi kayak ngedrop, kurang lebih kayak beat bass-nya itu kayak house beat-nya itu tiba-tiba kayak langsung masuk gitu ke dalamnya. Kayak house beat-nya itu tiba-tiba kayak langsung masuk gitu ke dalamnya. Itu kayak dengan lagunya, dengan ini yang di mobil itu namanya Jihyo. Dan di situ kayak dia kan ada kayak nada lagunya kayak panjang banget gitu kan bagian belakangnya. Nah itu sesuai banget sama dengan scene kayak mobilnya itu kayak gitu, mobilnya tuh kayak jalan gitu, itu sesuai banget. Oke lanjut. Jihyo cantik banget. Nah ini aku juga tadi ngeliat video reaction juga dari video editor yang tadi aku bilang. Nah pas banget pas ini, terus habis itu doanya panjang banget dan jadinya pas juga kalau misal itu tuh kayak do kayak panjang banget kan, dan pas dia kayak warna hitam ini tuh aku belajar, aku kayak bisa notice kalau misalnya ini tuh kurang lebih sama kayak tadi setnya itu warnanya itu kan meskipun ada kayak lightingnya yang warna-warni banget, tapi yang paling dominan tuh di sini tuh adalah warna hitam. Dan kalian bisa lihat nanti di next video transitionnya yang swipe up-nya itu kayak hitam terus habis itu ada warnanya lagi. Jadi kayak mata kita tuh bakal nge-eye catch yang paling dominan, terus habis itu nanti transisinya itu antara yang video pertama sama video kedua itu harus ada kita harus ngegayat yang warna yang paling dominan itu. Jadi kayak warna yang di video pertama itu paling dominan warna hitam. Nah di video kedua awalnya sebelum masuk ke, jadi awal video kedua tuh harus ada transisi yang warna hitam juga, yang buat ya warna hitam yang dominan gitu. Been hiding now how I feel you forever. Jadi cocok banget sama scene-nya Mina yang dia tuh kayak terperangkap di dalam lasernya tadi yang kerucut itu, laser kerucut ya udah kita bilangnya laser kerucut aja ya, laser kerucutnya itu, dan sesuai sama liriknya. Nah sini terus mereka langsung transisi ke koreonya, karena K-pop itu selalu identik sama koreografi ya. Jadi mereka nyanyi tapi mereka pasti ada koreografinya. Jadi pasti mereka harus nunjukin gitu koreografinya. Dan di sini aku suka banget sama setnya karena udah pasti dong ini green screen. Tapi ya meskipun nggak sebagus
gak sebagus kayak film-film Marvel apa gimana, tapi ini keren banget sih setnya, sumpah aku suka banget yang ini. Dan kayak outfit mereka juga matching banget. Nih penting banget nih outfitnya nih kayak gini. Ini aku perkirain pasti mereka pakai ya green screen sih, soalnya ini bajunya pada warnanya warna biru dan kawan-kawan. Dan kalau misalnya mereka makainya blue screen, bisa aja, tapi karena dominan ini warnanya warna biru ya, lihat ini warnanya warna biru, ini warnanya warna biru, ini warna biru semuanya, warna biru 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 kayak dominan biru. Jadi aku bakal perkirain kalau misalnya ini mereka pakai green screen di belakangnya, bukan blue screen gitu. Dan ini aku tebak pasti ini biasanya ini mereka pakai green screen juga sih, biasanya ini VFX sih biasanya. Nah terus habis itu lagunya nih mulai berubah, dan warna suaranya, warna lagunya itu mulai berubah karena di sini ganti orang yang nyanyi, yaitu si Sana yang di siluetnya ini. Dan di siluetnya ini terus memang warna suara Sana itu agak tinggi, jadi makanya suasananya berubah dan cocok banget suasananya sama kegiatan. Terus dia kayak megang perhiasannya ini, mutiara ini. Nah ini pakai VFX karena nggak mungkin kamu bisa nangkep kayak oke, kamu bisa kayak kamu putusin ya pas itu. Nah itu ini VFX guys, VFX aku tahu dari pro editor yang tadi, dia bilang kalau ini VFX, dan memang bener guys ini VFX. Nah karena nggak mungkin tuh kamu bisa ngearahin satu doang mutiara itu ke kamera. Itu kan tadi kan ada satu doang tuh istilahnya yang sangat mengarah ke kamera, itu nggak mungkin guys, itu pasti kayak berceceran kemana-mana, dan kayak bisa aja tuh kayak dua mutiara tuh langsung ke kamu gitu loh, ke kameramu gitu. Itu nggak mungkin cuma satu doang, jadi itu pasti VFX guys. Dan ini salah satu cara buat transisi, bener banget transisi. Dan di situ pasti buat mereka ngekat ke scene selanjutnya, karena ini udah perubahan, ganti suara lagi, ganti orang lagi nyanyi satu. Terus kedua itu juga udah masuk ke dalam dari pre-chorus ke chorusnya, jadi dari sebelum ref ke refnya gitu. Nah otomatis nah pas itu musiknya langsung naik ambience ya, dan masuklah ke ref. Ini yang nyanyi adalah ini Nayeon. Nah ini kalau ref itu udah pasti di K-pop ya, kecuali kalau emang anti mainstream ya, memang MV editornya. Tapi kalau di K-pop, di chorus, di refnya itu pasti isinya koreo di refnya, karena itu adalah main point ya, dan itu adalah buat mereka promosiin. Nah habis itu biasanya kalau misalnya udah dari sini terus, nah habis itu nanti ya mereka cuma kasih sepotong doang, enggak semuanya refnya itu isi koreonya tuh enggak, tapi nanti mereka pasti nge-cut lagi ke individual scene membernya gitu. Karena kalau misalnya koreo mulu itu bukan namanya MV, jadinya namanya choreography video gitu. Karena kalau misalnya MV otomatis ada ceritanya. Nanti kalau misalnya mereka cuma kasih koreo doang, nggak ada ceritanya gitu. Lanjut. Ini scene yang banyak stringnya, ya maknanya otomatis ada free, jadi kayak dia mau bebas dari situ. Ini si Jui, ya emang namanya agak susah ya pronounce-nya. Ini wide shot, terus ini ada close shot, terus ini medium shot. Ini medium shot guys, medium shot. Karena kan tadi wide shot udah ditunjukin, ini medium shot. Mereka pakai itu. Ya kadang mereka nggak selalu pakai transition yang match cut gitu guys, tapi bisa aja dari scene
Nah scene ini terus mereka langsung nah tapi tadi tuh balik lagi kan ke scene yang gini tuh. Scene yang ini ya si Sananya ngapusin makeup tuh, mereka ngapusin makeup terus habis itu langsung di sini masuk sini Dahyun jangan ini jalan tengah. Nah di sini film tadi kan. Nah kalau kalian ingat tadi itu di awal ada suara roll film. Nah di sini Jonghyun yang ituin roll filmnya ternyata. Jadi emang ada story-nya gitu loh. Kalau misalnya buat MV gak bisa cuman kayak cut scene doang, tapi kalian harus bisa ngeset story-nya, plus kalian harus bisa sesuaiin sama liriknya, sama juga kalian harus bisa masukin koreonya di situ gitu. Nah ciri khas dari nge-shoot koreo buat MV K-pop itu atau buat K-popnya sendiri itu pasti dari wide shot, terus ke close shot. Nah, terus ke medium shot, terus habis itu ke wide shot lagi. Kita nunjukin matanya tuh. Dan aku suka banget sama scene ini. Suka banget. Nah. Dan ternyata mereka pakai set yang blue. Semua ini keren banget. Di sini kayak mungkin entah kenapa, nggak tahu ya kenapa, tapi kayak K-pop MV akhir-akhir ini tuh mereka tuh suka kayak nunjukin raw video sebelum mereka ngedit kayak pakai VFX itu dan segala macam. Mereka tapi perlahan itu mereka kayak nge-build up setnya itu, dan entah kenapa ini cocok gitu sama scene ini. Sudah keren. Nah ini match cut soalnya Momonya ponian, rambutnya sama lurus, ini juga lurus rambutnya. Dan di sini nih mereka ada scene dia nonton di bioskop sesuai sama cerita awal pembukaan dari MV-nya tadi. Nih, ini aku agak kenapa ya? Ini nggak kayak transisi yang dari matanya Momo terus habis itu kenapa ya nggak kayak ditransisiin biar lebih gimana bilangnya, biar lebih mulus lagi gitu loh. Aku agak sayang sih, kayak kalau menurutku itu bisa kayak dimulusin aja gitu loh biar nggak di cut gitu. Sayang kalau misalnya kayak dia harus cut gede gitu kayak. Tapi ya udahlah ya, bukan aku yang ngedit juga sih, bentuknya juga bagus ya. Coba kayak ternyata dia lari di mana guys? Dia lari di atas ini guys. Dia lari dari luar angkasa tadi, dari langit-langit entah planet mana, nggak ngerti juga gue. Kayak maksudnya dia lari tiba-tiba masuklah ke set ini guys, jeng. Dan ternyata ini di film guys. Be Free udah habis MV-nya, tapi nggak mungkin gitu loh, kayak masa lagunya cuman ending gitu doang. Coba denger tuh. Kan gak mungkin tuh cuman gitu doang endingnya, kurang ajar banget. Ini kayak ngeprank. Nah ternyata gak jadi di end, kurang ajar coba. Tapi ini sesuai banget sama sini tuh. Mereka lari. Dan di sini mereka ngeliatin lagi koreonya. Karena happy free ya, jadi dia close habis itu kayak dia mau keluar dari tempat ini juga. Nah sejalan kan gitu. Nah itu key pointnya lagi tuh. Ini happy free dulunya tuh siluet. Nah ini baru guys, baru endingnya. Endingnya tuh pasti kayak gini gitu loh, pasti kayak gini ending dari JYP MV. Overall aku bakal nge-rate video ini itu berapa ya? Sejujurnya ini video bagus banget ya, karena gak mungkin gak bagus. Dari lightingnya segala macem ya otomatis udah juara banget ya. Dan bagaimanapun itu tetap
aja bagus gitu loh ininya. Jadi kayak mereka tuh punya cerita, dan kayak aku tahu kalau misalnya dari MV itu mereka pasti punya cerita, dan cerita itu tertata dan juga detail banget guys, nggak bohong, detail banget. Meskipun ada Korea tapi mereka tetap detail dalam cerita MV-nya gitu loh, biar pesannya tersampaikan dan kayak inti lagu itu tersampaikan ke audiens gitu loh. Mereka mau audiens itu nge-capture lagu itu gimana, itu bisa dilihat dari MV-nya mereka gitu loh. Kalau misalnya untuk K-pop dan di sini juga aku lihat kayak dari teknik pengambilan gambar segala macam otomatis udah pro banget, kayak ada one shot atau kayak close shot, medium shot, wide shot, atau kayak match cut. Tuh kayak editingnya mereka pakai VFX supaya bisa kayak mempermudah juga. Terus tapi mereka tetap harus effort di setnya, karena bagaimanapun itu sebagus-bagusnya VFX kamu nggak bisa bakal mengalahkan segala hal yang asli. Kayak gitu aja. Dan overall aku sayang banget sih sama yang tadi sini Momo. Maunya tuh kayak dari mata yang Momo bisa kayak langsung di zoom in dari mata yang Momo, di zoom in habis itu nanti kayak langsung kayak di smooth langsung ke scene nya Cheong yang close up dia lari dari atas, habis itu kayak nanti bisa di wide shot gitu loh. Itu bagus sih menurutku, aku kayak gitu maunya gitu ya. Kalau misalnya cara kesukaanku sih kayak gitu sih, karena aku suka banget ngelihat transisi yang smooth gitu loh, editingnya kayak enak aja gitu dilihat di mata, kurang tahu ya. Tapi kadang tuh memang ada transisi yang nggak harus smooth gitu loh, kayak beberapa tadi udah aku jelasin gitu. Dan overall penilaianku 9.5/10. Wow banget, tapi kayak dibandingkan yang lain MV-nya Twice tuh masih ada yang lebih bagus gitu sih editing menurutku. Animasinya, background dan segala macam itu keren banget sih. So that's all for my video. Thank you for watching. Dadah. Dan jangan lupa support comeback ya guys. Dadah.